Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Ahmad, NIM 17250420006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kapasitor. Nah, untuk memenuhi tugas sistem instrumentasi dan pengukuran. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kapasitor itu sendiri. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satuan nilai untuk kapasitor adalah farad atau biasa disimbolkan dengan huruf F. Fungsi kapasitor di sini ada 5 fungsi kapasitor yang saya tuliskan. Yang pertama yaitu sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Yang kedua sebagai filter dalam rangkaian. Yang ketiga sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. Yang keempat untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. Yang kelima menghilangkan boncing atau loncatan api bila dipasang pada saklar. Nah, karakteristik kapasitor pada saat arus berubah arah, elektron-elektron harus meningkatkan dielektrikum. Perubahan arah arus yang terjadi pada kapasitor terhalangi oleh rintangan yang disebut histeresis kapasitif. Nah, karakteristik kapasitor itu ada 3. Yang pertama, terhadap tegangan DC merupakan hambatan yang sangat besar, sedangkan terhadap tegangan AC mempunyai resistansi yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi kerja. Dan ketiga, terhadap tegangan AC menimbulkan pergeseran fasa di mana arus 90 derajat mendahului tegangannya. Nah, jenis-jenis kapasitor di sini saya menuliskan ada 6 jenis-jenis kapasitor. Yang pertama yaitu kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi 4. Yang kedua itu kapasitor polyester. Kapasitor polyester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan bentuk persegi 4. Nah, yang ketiga kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas dan pada umumnya nilai kapasitor terdiri berkisar di antara 3000 picofarad sampai dengan 4 mikrofarad. Yang keempat itu kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Yang kelima kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung silinder. Yang keenam kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif seperti halnya kapasitor elektrolit dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Nah, untuk menguji kapasitor dengan menggunakan multimeter analog. Nah, ini ada 7 langkah-langkah untuk menguji kapasitor dengan multimeter analog. Yang pertama yaitu atur posisi saklar selektor ke ohm. Yang kedua, hubungkanlah prob positif merah ke kaki kapasitor yang positif. Yang keempat, hubungkan prob negatif hitam yang warna hitam ke kaki kapasitor yang negatif. Periksalah jarum yang terdapat pada display multimeter analog. Kemudian kapasitor yang baik, contohnya itu jarum akan bergerak naik dan kemudian kembali lagi. Nah, sedangkan kapasitor yang rusak, jarum akan bergerak naik namun tidak akan kembali, atau jarum tidak akan naik sama sekali. Itu contoh dari kapasitor yang rusak. Nah, untuk mengukur kapasitor menggunakan multimeter digital. Nah, itu ada 3 rangkanya. Untuk mengukur kapasitor menggunakan multimeter digital yang mempunyai fungsi kapasitansimeter, caranya yaitu aturlah posisi saklar selektor ke tanda ataupun simbol kapasitor. Yang kedua, hubungkan prob ke terminal kapasitor. Yang ketiga, baca nilai kapasitansi kapasitor tersebut. Nah, itulah tadi presentasi dari tugas sistem instrumentasi dan pengukuran oleh saya, yaitu kapasitor. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.